20. Jangan sentuh anakku. Axton memandang Rainero sambil menggelengkan kepalanya, bagaimana tidak, sejak tadi mulut laki-laki itu seperti enggan berhenti untuk mengunyah. Bahkan bakso crispy gosong Senina pun tadi ia beli dan berikan pada Rainero. Ia pikir laki-laki itu tak mau menyantapnya sebab setahunya Rainero itu pemilih kalau soal makanan. Heh, kau itu makan karena lapar atau kesurupan sih? Apa mulutmu tidak pegal sedari tadi tak henti-henti mengunyah? Tegur Axton sambil duduk bersantai di sofa dengan kedua tangan direntangkan di atasnya. Sekarang sih tidak lapar lagi, tapi aku kok nggak mau berhenti makan ya. Lihat, yang gosong ini pun jadi terasa sangat nikmat. Jangan-jangan penjualnya pakai mantra supaya dagangnya laris manis, ucapnya asal. Tak tahu saja dia kalau yang membuat makanan itu adalah Senina. Kalau Senina mendengarnya, kira-kira bagaimana reaksinya ia? Coba kamu bilang itu di depan Senina, berani nggak? Emang apa hubungannya sama Senina? Buat apa juga aku bahas ini sama dia, sahut Rainero sambil mengerutkan kening. Ada hubungannya. Sangat berhubungan malah. Rainero berdecak, kalau ngomong tuh nggak usah bertele-tele, to the point aja. Memang apa hubungannya, hah? Kesal Rainero sambil melemparkan bungkus saus sambal yang telah habis ke wajah Axton. Axton lantas terkekeh, kamu percaya nggak kalau yang buat makanan itu dan jualan itu adalah Senina? Axton memajukan tubuhnya ke depan membuat Rainero terdiam. Tidak. Itu tidak mungkin, sanggah Rainero tak percaya. Axton kemudian tersenyum menyeringai, lalu mengeluarkan ponselnya dan membuka sesuatu di dalamnya. Kemudian ia menyodorkan ponselnya ke arah Rainero. Ambil, bodoh. Kesal Axton saat melihat Rainero tak bergeming. Rainero pun menyambut ponsel itu dengan kasar. Klik video itu dan, saksikanlah, kau pasti akan terkejut setelah melihatnya, seru Axton dengan menyeringai. Rainero pun gegas menuruti perintah Axton. Matanya seketika terbelalak saat melihat video yang mana menunjukkan Senina sedang menggoreng bakso crispy sambil melayani pembeli. Ini. Rainero terhenyak sendiri. Ia tak menyangka, perempuan seperti Senina, mantan sekretarisnya harus banting tulang dengan berjualan kecil-kecilan demi menyambung hidup. Dia. Rainero tak dapat melanjutkan kata-katanya. Bahkan ia sampai berhenti makan karena matanya yang sedang fokus menonton kegiatan Senina yang sedang berjualan. Mulai dari mengambil adonan, kemudian memasukkannya ke dalam tepung kering. Lalu diambil lagi dan dimasukkan ke adonan basah sambil sedikit diremas dan ditepuk-tepuk agar membentuk sisi luar keriting. Barulah setelahnya adonan tadi dimasukkan ke dalam minyak panas. Senina melakukannya berulang-ulang kali. Banyak pembeli mengerumuni. Banyak pula yang sambil mengambil gambar dan video aksi Mbak Bule penjual bakso crispy tersebut. Terang saja kini wajah Senina banyak menghiasi sosial media sebab memang sangat langka dan unik bisa menemukan seorang bule yang berjualan bakso crispy di pinggir jalan. Mata Rainero telah berkaca-kaca. Semakin hari dirinya semakin sensitif saja. Setiap segala sesuatu yang berhubungan dengan Senina selalu saja berhasil menyentuh relung hatinya. Rasa bersalah itu kian mencengkeram jantungnya. Dada Rainero sesak. Dipukul-pukulnya dadanya untuk menetralkan sesak yang kini membuat nafasnya jadi tercekat. Axton sampai khawatir melihat wajah memerah Rainero yang sangat terlihat begitu tertekan. Rain, kau tak apa? Tanya Axton khawatir. Ia takut terjadi sesuatu pada Rainero. Axton, tolong antarkan aku ke sana. Aku mohon. Aku tidak bisa melihat Senina melakukan itu. Di saat aku berleha-leha dan menikmati kemewahan, tapi di sana Senina hidup menderita. Aku mohon, segera antarkan aku ke sana, melas Rainero dengan mata yang juga memerah. Tapi kondisimu sedang tidak baik-baik saja. Lebih baik kau istirahat dulu. Kita ke sana besok. Aku yakin, Senina saat ini pun sedang tidak baik-baik saja. Biarkan ia menenangkan diri dahulu. Axton memberikan saran. Rainero termenung kemudian mengangguk. Tapi sebelum itu, ia meminta Axton menyuruh orang-orangnya agar mengawasi tempat tinggal Senina. Rainero hanya takut, Senina kembali pergi dan menghilang. Cukup sekali saja ia kehilangan dan ia sangat menyesalinya.
Ia tak ingin lagi melepaskan wanita yang bukan hanya berhasil mengandung benihnya, tapi juga mampu mengalihkan pikirannya dari sosok wanita masa lalunya. Sepanjang malam, Rainero tak bisa sedikit pun memejamkan matanya. Pikirannya selalu saja tertuju pada Senina. Hanya dia. Menurut informasi dari teman-teman Senina yang mereka bagikan pada Axton, Senina telah menyiapkan barang dagangannya sejak pagi-pagi sekali. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Rainero telah bersiap. Ia mengenakan atasan polo dan celana kargo selutut. Sebuah topi dan sepatu sneaker melekat di kakinya. Ia sengaja berpenampilan seperti itu dengan misi mendekati ibu dari calon anaknya. Axton sampai pusing sendiri dengan tingkah Rainero sebab dini hari ia diminta mencari pakaian seperti itu. Sementara toko pakaian di negara itu rata-rata tutup sebelum tengah malam. Untung saja Mark pernah tinggal lama di Indonesia jadi ia meminta bantuan Mark untuk mencari toko yang menjual pakaian sesuai keinginan Rainero. Axton sampai geleng-geleng kepala melihat semangat Rainero untuk menemui Senina. Ia akan datang ke tempat Senina berjualan saat jam istirahat sekolah. Ia yakin, Senina takkan kabur lagi bila ia datang di saat itu. Tepat di saat jam istirahat sekolah, anak-anak keluar dari gerbang sekolah dan berhamburan ke penjual makanan yang ada di sekitar sekolah. Salah satu penjual makanan yang mereka datangi adalah bakso crispy Mbak Bule. Senina pun melayani anak-anak dengan sigap meskipun sedikit kerepotan. Mbak Bule, bakso crispy-nya 5. Aku 3, Mbak Bule. Mbak Bule, aku beli 4. Mbak Bule, banyakin saus pedas ya. Mbak, kembalian yang aku mana? Mbak, ini uangnya. Mbak Bule, teriak anak-anak bergantian. Hari ini kondisi fisik Senina kurang baik. Semalaman ia kesulitan untuk tidur. Perutnya sering kram membuatnya sulit memejamkan mata. Sebentar iya, Dek. Ini Dek. Sebentar. Iya. Ini. Ah, Senina memekik saat minyak panas tak sengaja memercik ke tangannya saat akan mencemplungkan adonan yang baru ke dalam penggorengan. Senina, seru seseorang dengan wajah panik. Lalu ia segera meraih tangan Senina dan mengambil sebotol air mineral yang ada di atas meja, membuka botolnya, dan menyiramkannya ke tangan Senina yang terkena minyak panas. Setelah itu, ia mengelapnya pelan dengan ujung baju kaos yang ia kenakan dan meniup-niup bekasnya yang tampak memerah. Senina sampai tertegun di tempatnya saat menyadari siapa yang tengah merawat luka bakarnya itu. Lain kali lebih hati-hati, ucapnya lirih. Senina masih tertegun tak percaya dengan apa yang ia lihat. Rainero yang melihat peluh membasahi dahi Senina pun segera mengusapnya perlahan dengan telapak tangannya. Senina sampai tersentak dan refleks mundur ke belakang, tapi tangan Rainero dengan cepat menahan pinggang Senina sebab di belakangnya ada penggorengan yang minyaknya terlihat sangat panas. Aku bilang hati-hati, Sen. Ucapnya lembut tapi penuh ketegasan. Kenapa kau kemari lagi? Bukankah aku bilang jangan pernah temui aku lagi, desis Senina pelan. Ia menahan suaranya sebab saat ini suasana tampak cukup ramai. Kita bicarakan itu nanti, baby. Lihat, banyak pelangganmu yang telah antri ingin membeli mahakaryamu yang luar biasa ini. Atau perlu aku membelinya semua agar kau bisa lebih cepat pulang dan bicara padaku? Ucap Rainero sambil memainkan alisnya. Senina mendengkus, baby. I'm not your baby. Senina yang sadar kalau banyak anak-anak yang tengah memperhatikannya pun segera melayani anak-anak itu lagi. Rainero tersenyum geli, ya, kau benar. Kau memang bukan babyku, tapi calon ibu my baby, benarkah? Bisik Rainero tepat di samping telinga Senina membuat perempuan itu menahan nafasnya. Rainero tersenyum kecil melihat tingkah Senina. Lalu ia meraih spatula dan membantu membalik-balikkan bakso crispy Senina. Pak Rainero, apa yang Anda lakukan? Seru Senina panik. Bagaimanapun, Rainero seorang bos besar, mana mungkin ia membiarkan laki-laki itu membantunya berjualan. Terlebih laki-laki itu sedang berhadapan dengan minyak panas yang membuat Senina khawatir. Aku sedang membantu calon istriku berjualan. Kenapa? Ada yang salah? Jawab Rainero acuh tak acuh. Calon istri. Jajan bermimpi. Desis Senina. Kenapa tak boleh? Oh, aku tahu,
jangan bermimpi, tapi wujudkan dengan bukti, begitu maksudmu. Iya. Rainero mencolek pinggang Senina sambil tersenyum genit membuat anak-anak tertawa melihatnya sambil berseru, "Ciyi," meskipun tak tahu apa yang Senina dan Rainero obrolkan. "Anda apa-apaan sih? Sepertinya lama tidak bertemu sudah membuat Anda jadi gila," ketus Senina sambil terus melayani anak-anak yang membeli jualannya. "Ah, benar. Kau benar sekali. Aku memang sudah gila. Gila karenamu," sahut Rainero sambil mengangkat bakso crispy menggunakan peniris. Senina yang kadung kesal dengan ucapan Rainero pun refleks menginjak kaki Rainero membuat tangan Rainero refleks menjatuhkan gorengnya ke tanah. Senina memekik. Bukan memekik karena gorengnya jatuh ke atas kaki Rainero, tapi karena gorengannya yang harus terbuang sia-sia. "Kau. Sorry, tapi kan ini salahmu sendiri Sweetie," ucap Rainero dengan tampang memelas. Senina berdecak, "Daripada mengangguk, lebih baik kau pergi sekarang," usir Senina. Tapi Rainero yang keras kepala bukannya pergi, ia justru duduk dengan santai di kursi yang ada di sana. Matanya melotot tajam saat ada laki-laki yang mencuri-curi pandang pada Senina. "Bos, ini salepnya," ucap Mark yang tiba-tiba saja datang. "Thanks, Mark. Kau pulang saja dulu. Aku akan menghubungimu lagi nanti." "Baik, Bos." Tak lama kemudian, bel tanda jam istirahat berakhir, anak-anak pun berlarian untuk masuk ke kelas masing-masing. Saat suasana sudah sedikit sepi, Rainero menarik pelan tangan Senina dan memintanya duduk. Awalnya Senina menolak, tapi Rainero mengancam membuatnya tak bisa berkutik. "Duduk." "Tidak." "Oke, kalau kau mau aku cium di sini, silahkan." Terus saja berdiri, ancam Rainero membuat Senina melotot tak percaya akan sikap aneh mantan atasannya ini. Sikap yang baru kali ini ia lihat. Ingin sekali Senina mendebat Rainero, tapi ia ingat, mereka sedang di tempat umum sekarang. Oke, aku duduk. Sekarang apa? Hah? Kau mau apa? Cepat katakan." Sentak Senina kesal. Rainero tak banyak bicara. Ia justru langsung membuka salep bakar yang ia minta belikan Mark melalui pesan singkat dan mengoleskannya di bekas cipratan minyak di tangan Senina. Senina tak bergeming. Ia benar-benar bingung dengan sikap Rainero saat ini. Sikap ini mengingatkannya pada Rainero di masa lalu. Sikap yang hanya ia tunjukkan pada mantan kekasihnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Rainero memperlakukannya seperti ini? Seolah-olah dirinya adalah orang spesial bagi laki-laki itu. Tidak. Itu tidak mungkin. Jangan bermimpi, Sen. Mana mungkin tiba-tiba saja Pak Rainero menganggapmu spesial. Ingat, dia saja tak mau mengakui anakmu. Dia juga mengusirmu seenaknya. Jadi jangan terlalu berharap pada hal yang tak mungkin. Senina mengingatkan dirinya untuk sadar diri dan tak terlalu berharap pada hal yang tak mungkin. Jangan terlalu banyak berpikir. Tidak semua yang kau pikirkan itu benar. Ingat, kau sedang hamil. Jangan terlalu banyak beban pikiran. Apa kau mengerti? Senina mendongakkan wajahnya membuat mata mereka saling bersirobok. "Sok tahu," balas Senina sambil memalingkan wajahnya membuat Rainero terkekeh dan mengusap pelan puncak kepala Senina yang refleks membuat perutnya mengencang. Merasa perutnya kembali mengencang, Senina pun refleks mengusap perutnya dengan ekspresi meringis. Entah mengapa, akhir-akhir ini ia sering merasakan perutnya mengencang. Senina terkesiap saat sebuah telapak tangan mengusap pelan perutnya dan anehnya perutnya yang tadi mengencang kembali tenang seakan tidak terjadi apapun membuat Senina benar-benar tak habis pikir. Sebenarnya kenapa? Ada apa? Tidak mungkin kan janin di dalam kandungannya merindukan sosok ayahnya sehingga saat merasakan sentuhan sang ayah di atas permukaan kulitnya membuat mereka senang dan kembali tenang. Kau apa-apaan? Tepis Senina membuat telapak tangan itu terlepas dari atas perut Senina. Namun dalam hitungan detik, Senina kembali meringis membuat Rainero kembali mengusap perut yang telah sedikit membesar itu hingga si empunya kembali tenang. "Jangan keras kepala. Apa maksudmu?" Rainero mendongak, "Apa kau tak sadar, anakku membutuhkanku? Lihat, kau tidak merasa kesakitan lagi kan saat aku mengusap perutmu yang seksi ini?" Ucap Rainero dengan seringai di bibirnya. Sontak saja mata Senina melotot.
Mengapa mantan atasannya ini kian aneh saja? Seumur hidup mereka saja tak pernah berbincang berdua selain untuk membahas pekerjaan, tapi kini bahkan Rainero mengucapkan kata-kata yang menurutnya aneh. Kata-kata yang sepantasnya diucapkan hanya kepada pasangannya saja. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada atasannya semenjak ia pergi? Sepanjang hari itu Rainero tidak beranjak sebentar pun dari sisi Senina. Bahkan ia tanpa sungkan membantu Senina berjualan. Sebenarnya Senina merasa risih, tapi diusir pun laki-laki itu seakan menjelma menjadi manekin hidup. Ia masa bodoh dan acuh tak acuh dengan pengusiran halus yang Senina lakukan. Senina berjualan hingga sore hari, tapi jarum jam masih menunjukkan pukul 3 sore. Tampaknya belum ada tanda-tanda Senina akan pulang. Peluh sudah membanjiri dahi hingga sekujur tubuh Rainero. Wajahnya pun tampak memerah sebab ia memang tak pernah berpanas ria seperti ini sebelumnya. Apalagi warna kulitnya yang putih khas benua Eropa membuatnya bagai kepiting rebus, merah hingga ke telinga. Pak Rainero, sampai kapan mau di sini? Lebih baik Anda segera pulang. Aku tidak mau disalahkan bila sesuatu terjadi pada Anda, ucap Senina datar. Baiklah, aku akan pulang. Ayo. Rainero berdiri dan malah mengajak Senina pulang bersama. Apa Anda gila? Yang saya minta pulang itu Anda. Saya masih harus berjualan di sini. Senina melirik bakso crispy-nya yang tidak begitu banyak lagi. Sepertinya ia memang menunggu bakso-bakso crispy itu habis baru akan pulang. Bungkus, ucap Rainero singkat. Bungkus. Maksudnya. Rainero lantas mengambil kantong plastik dan memasukkan semua bakso crispy yang tersisa ke dalamnya. Pak, apa yang Anda lakukan? Seru Senina bingung. Udah, aku beli semua. Tapi, aku tidak bisa makan yang lain. Hanya ini yang bisa aku makan. Sebelumnya aku sempat bingung kenapa, tapi setelah tahu kau yang membuatnya akhirnya aku paham. Maksudnya, ayo, bereskan barang-barang jualanmu lalu kita pulang. Rainero belum mau menjelaskan. Bagaimanapun, mereka tengah berada di pinggir jalan saat ini jadi tentu saja ini bukan tempat yang tepat untuk membahas permasalahan mereka. Apa Anda gila? Kalau mau pulang, pulang saja sendiri. Memangnya kita satu rumah, tolak Senina bersungut-sungut. Lalu ia membereskan barang-barangnya jualannya dan memasukkannya ke dalam gerobak sorong. Saat Senina hendak mendorongnya, tiba-tiba saja Rainero mengambil alih gerobak sorong tersebut. Kau, jangan bersikap sok tangguh, Sen. Aku tahu, kau memang perempuan tangguh, tapi tak apa-apa sesekali menunjukkan kelemahanmu. Dan perlu kau ingat, kau sedang mengandung anakku. Aku tidak ingin terjadi apa-apa baik padamu maupun anakku, apa kau mengerti? Ucap Rainero dengan sorot mata penuh ketegasan. Senina terkekeh, anakmu. Bullshit. Sen, ingat, kau sedang mengandung, tidak baik mengumpat. Dan aku yakin, anakku pasti akan senang mendengar aku mengumpati laki-laki sepertimu. Ingat, kau sendiri yang mengatakan tak mungkin aku mengandung anakmu. Sen, tidak bisakah kita membahas itu di rumahmu? Ucap Rainero lirih sambil terus mengikuti langkah kaki Senina. Tak ada yang perlu dibahas, Tuan Rainero yang terhormat. Sebaiknya kau segera pulang. Aku ingin beristirahat, ucapnya setibanya di depan sebuah kontrakan minimalis. Rainero terperanjat tak percaya saat melihat rumah kontrakan Senina yang menurutnya jauh dari kata layak. Rumah kontrakan Senina, bukanlah sebuah rumah utuh yang Senina tempati seorang diri, melainkan sebuah rumah memanjang yang terdiri atas beberapa pintu. Hanya dinding sebagai pembatas membuat dada Rainero bagai ditikam sembilu. Senina mengambil alih gerobak sorong yang masih dipegang Rainero dan membawa satu persatu barang-barangnya masuk ke dalam rumah. Tak ingin melihat Senina kelelahan, Rainero pun segera turun tangan membantu membawa barang-barang tersebut masuk ke dalam rumah kontrakan Senina. Kenapa kau masuk ke dalam rumahku? Ucap Senina dingin. Aku hanya ingin membantumu, apa aku salah? Salah. Kau tak perlu sok baik membantuku. Lebih baik kau segera pergi dari sini, cepat. Usir Senina lirih. Tubuhnya benar-benar lelah. Kepalanya pun sedikit pusing dan ia ingin segera beristirahat. Rainero tak menggubris, ini letakkan di mana?
Senina menghela nafas panjang, entah apa alasan mantan atasannya itu sok baik seperti ini. Ia harap, Rainero tidak memiliki niat terselubung. Yang lebih menakutkan adalah, Rainero ingin mengambil anaknya. Ah, itu tak mungkin. Dia saja tidak mau mengakui anak yang kukandung adalah anaknya. Tapi kalau bukan itu, apa tujuannya? Senina berjalan menuju pintu depan diikuti Rainero. Senina pikir laki-laki itu akan segera pergi, tapi yang terjadi justru membuat darahnya terasa mendidih. Laki-laki itu justru merebahkan tubuhnya di atas karpet bulunya. Seakan melepas lelah karena seharian ini ikut membantunya berjualan. Kau, sebenarnya apa maumu? Hah? Kenapa kau bersikap semaumu? Aku sudah pergi sejauh mungkin, tapi kenapa kau justru mengusikku? Sentak Senina dengan nafas memburu. Matanya memerah. Ingatan bagaimana Rainero menolak mengakui anak dalam kandungannya dan mengusirnya membuat luka hati Senina yang masih basah kian terasa perih. Mendengar sentakan itu membuat Rainero terperanjat hingga refleks terduduk. Sen, tenang. Ingat, kau sedang tenang. Bagaimana saya bisa tenang, sedangkan Anda tiba-tiba datang dan bersikap seperti ini? Sebenarnya apa tujuan Anda menemuiku? Hah? Aku yakin, Anda memiliki tujuan tertentu. Emosi Senina yang tadinya ia tahan-tahan akhirnya meluap. Bagaimana ia tidak berpikir macam-macam, sedangkan saat itu Rainero menolak kehamilannya dan mengusirnya tanpa belas kasihan sama sekali. Rainero menarik nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya. Bisakah kita bicara baik-baik, aku mohon. Melas Rainero. Sepanjang hidupnya, baru 2 kali ia memelas. Pertama saat Delianza hendak meninggalkannya dan kedua saat ia memohon agar Senina memberikannya kesempatan untuk berbicara. Bicara baik-baik. Apa saat aku ingin bicara baik-baik waktu itu, kau mengizinkannya? Raung Senina penuh emosi. Karena terlampau emosi, perutnya tiba-tiba mengencang dan kepalanya pun kian terasa nyeri. Arg, set. Sen, kau tidak apa-apa. Jangan sentuh aku, bajingan. Sen, aku mohon, kontrol emosimu. Ya, aku tahu aku memang bajingan, kau pantas untuk mencaci makiku. Bahkan kalau kau ingin memukulku, silahkan. Aku tak apa. Aku memang bersalah padamu. Karena itu, aku datang untuk menebus segalanya. Aku mohon, Senina, pekik Rainero saat Senina tiba-tiba kehilangan kesadarannya.